Amisnya umpan milik Pak Emil langsung menarik perhatian sang predator. Strike! Ayo semangatin Bapak dong, semangatin dong. Angkat. Oke, berat. Turun baru digulung, Pak. Wow, besar, Pak, besar, Pak. Wow! Dapat tambakui, Bapak. Luar biasa. Benar saja, ternyata seekor ikan black paku yang berhasil dipaksa naik oleh Pak Emil. Taruh sini aja, Pak. Nah. Oh, luar biasa. Bapak gimana, Pak? Perasaannya dapat monster ini, Pak? Udah pernah dapat yang lebih gede dari ini? Belum pernah. Oh, berarti ini first time-nya berarti ya, Bu ya. Bapak dapat ikan besar, monster fish. Ini namanya ikan tambakui atau black pacu atau black paku. Lagi-lagi ini bukan ikan asli Indonesia, Bu. Ini ikan dari Amerika Selatan, gitu. Memang ikan-ikan di sana tuh memang terkenal besar-besar gitu. Dan sampai sekarang belum bisa ada yang budidaya di Indonesia, Bu. Gitu. Iya, makanya memang ini asli dari sana. Impor dari sana. Oke, luar biasa. Bisa ditebak nggak, Pak? Kira-kira berat berapa nih, Pak? Di atas 15 lah. Oke, luar biasa. Mungkin kurang lebih 10 kilo kali ya. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Oke, kita rilis, Pak ya. Oke. 3. Iya. Yeay. Strike Back Mania, perjalanan memancing saya kali ini terasa begitu spesial. Tak hanya karena lokasinya yang menyimpan ikan-ikan monster, tapi juga ada keluarga yang saya ajak memancing di momen libur lebaran ini. Siapa ya kira-kira? Strike Back Mania, inilah beliau ini tamu spesial yang bakal nemenin kita mancing hari ini. Gimana Bapak, Ibu? Udah siap buat mancing? Iya. Wah, udah siap. Kayaknya dari raut wajahnya udah pada happy-happy banget ya. Udah siap strike sama ikan. Siapa nih yang paling suka mancing? Wah, Kinan. Oh, ini juga. Weh, tos dulu dong. Berarti hobi kita sama. Tos dulu. Oke, kalau gitu kita langsung ke spot aja ya. Oke. Ya, inilah Pak Emil Dardak dan Bu Arumi Basin beserta anak-anaknya. Sebagai pemanasan, saya mau bawa ke kolam ikan konsumsi. Di sini target kita adalah ikan nila. Ini dia alat-alatnya udah kita siapin. Kalau Kinan lebih suka yang tradisional atau mau yang pakai alat nih? Alat aja. Oh, pakai alat aja. Wow. Lebih suka yang pakai alat. Oke. Ya, biar nanti lebih gampang ya. Oke. Jadi untuk umpannya ini ada 2 jenis, Pak Bu nih. Ada cacing. Ini takut gak nih sama cacing? Berani ya? Coba pegang. Oh iya, pada berani ternyata. Oke, nah satu lagi ada pelet nih. Pelet tapi dia udah digerus gitu, udah halus. Jadi nanti buat kita pasang ke kailnya jauh lebih gampang ya. Di tengah kesibukannya sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur, Pak Emil selalu meluangkan waktu bersama keluarga. Salah satu aktivitas yang biasa mereka lakukan adalah memancing. Umpan segera kami jatuhkan ke dalam air. Tiba-tiba getaran kecil terasa di ujung joran dan berubah menjadi tarikan yang meyakinkan. Strike! Sambaran datang lebih cepat dari perkiraan. Awalan yang bagus untuk memancing. Target pertama, yaitu ikan nila, berhasil landed dengan sempurna. Mantap! Waktu kecil suka mancing gak sih, Pak? Malah saya jarang. Nah, berarti perasaannya gimana nih? Kali ini mancing full tim bareng keluarga gitu, Pak? Ya kebetulan sih Kenan yang paling hobi mancing. Oh, Jadi waktu gitu ya? kecil memang kita cari, kan kalau anak masih kecil-kecil itu kan pasti kita pas ada libur sedikit kita cari tempat rekreasi. Kenannya juga kebetulan di rumah yang dulu tuh ada kolam, ada dia suka kolamnya. mancingin. Oh, Jadi gitu. yaudah kita ke pemancingan ternyata emang suka. Wah, jadi memang menyalurkannya Udah, ke mancing gitu ya, Bu ya? Itu dipegang. Iya, luar biasa. Udah dapet. Oke. Coba pegang, berani nggak pegang Sini, sedikit pegang. ekornya tuh? Pegang nggak ekornya apa-apa sini. tuh. Ikan nila memiliki perkembangan yang cukup pesat. Selain itu, ikan ini juga memiliki rasa daging yang lezat, sehingga banyak dibudidayakan di Indonesia. Siapa yang suka ikan nila? Kalian suka nggak?
Nanti kita makan ya. Wow, Oke. Kale sama Keisha suka ternyata. Nah. Mancing mania strike back, mantap! Di tengah suasana yang mulai santai, tiba-tiba ujung joran bergerak cepat. Bukan dari saya, bukan pula dari Pak Emil, tapi dari sosok yang sejak tadi terlihat tenang menunggu, yaitu Bu Arumi. Ya, beginilah jadinya kalau liburan keluarga berubah jadi ajang adu tarik di tepi kolam. Dengan cepat, ikan berhasil dinaikkan ke darat. Wow, besar ya! Mantap! Kembali, seekor ikan nila berhasil ditaklukkan. Mantap! Ih, dia udah ngomong. Halo Kale. Gimana Ibu Arumi dapat ikan nila ini? Wih, happy kan? Jadi nggak sia-sia kan, sabar nunggu. Wah, kalau udah dapat mah seru. Makan duri. Oh enggak, ini kailnya. Iya. Yeah. Kalau dilihat dari raut wajahnya, sepertinya Bu Arumi sudah mulai keracunan memancing nih. Gimana Bu Arumi ikut mancing tapi bareng mancing mania strike back? Seru, biasanya aku nontonin aja, tapi beda ya kelasnya kalau yang sudah di sana pro-pro ikannya besar-besar. Wah, enggak Kita juga. udah happy. Berarti seneng ya mancing bareng kami kan? Ye. Kalau mancing sendiri gitu gimana udah pernah? Biasanya kayak aku nemenin Keinan atau Oh, anak-anak, ha. aku bagian ngopi atau ngeteh di belakang. Wah, gitu ternyata. Kirain bagian masangin umpan gitu. Aku bagian yang pesenin umpan, bagian yang Oh. semangatin. Wih, jadi support sistemnya berarti ya. Betul. Luar biasa nih. Nah, kalau Pak Emil udah kena virus mancing belum ya? Pak Emil, pertama kali diajakin mancing sama keluarga dan juga sama mancing mania strike back, gimana perasaannya? Kaget nggak Pak? Ya udah sering dengar soal sama apa mancing mania udah sering. Oh, udah denger. sering dengar. Ya, Oke. seneng juga akhirnya diajak mancing. Wah. Karena kan Eh. apa? Tim mancing mania udah jagoan. Memberikan tip. Enggak juga Pak. Yang penting kita mancingnya happy gitu Pak ya. Setelah sedikit berbincang-bincang, memancing pun kami lanjutkan. Sang anak, Kenan, yang ternyata memiliki hobi mancing ini pun tidak mau ketinggalan. Strike! Wow. Kenan. Ia pun berusaha untuk segera menjudahi perlawanan. Namun ikan belum mau menyerah. Nampaknya ukuran ikan kali ini tidak main-main Strike Big Mania. Satu, dua, tiga. Dan benar saja, seekor ikan nila berukuran lebih besar dari sebelumnya berhasil dinaikkan Kenan. Gede loh Bu. Oh my God. Iya, gede banget ya Kenan. Tadi Sekilo Ibu. nyambung nggak ya? Oh, kalau segini mungkin sekilo kurang dikit Iya, gitu. sekilo kurang dikit Tapi ya. ini bisa besar banget, bisa sampai 5 kilo Bu. Oh, iya? Iya, tuh luar Oh, nggak pernah biasa. ketemu di Iya, jarang banget ya. Biasanya kalau Yeay. kalau yang sampai gede gitu, kan usianya udah tua tuh, udah tahunan. Nah, adanya biasanya di tempat kolam pemancingan, tapi khusus yang ikan-ikan jumbo. Oh. Tuh, tapi luar biasa. Yuk kita tos dulu lagi. Tos. Yeay, tos dulu. Yeay. Yeay. Mancing mania strike back. Mantap. Baru beberapa saat ditinggalkan, ternyata joran Kale mendapatkan sambaran. Strike! Kalau memang sudah hoki, sambaran tetap terjadi ya, walau ditinggal. Dengan satu tarikan menggunakan joran tradisional, ikan pun berhasil diangkat. Tos dulu, Mama. Yeay. Oh iya, ibu yang dapat luar biasa. Mantap ya. Padahal tadi Kenan kan baru strike kan. Jorannya didiemin aja padahal, tapi ternyata tahu-tahu dimakan ya Bu ya. Luar biasa. Oh iya, bukan punya Ibu, tapi punya Kale. Punya Kale, itu ya. Berarti kita tos Kale. Tas. Ye, Dah. kita pegang. Wah, kalau dari ukurannya sama-sama besar nih. Coba kita bandingkan Strike Big Mania. Dingin nih, kira-kira ikan Kale Sama atau ikan Kenan yang lebih gede. Oh, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Kasihan omnya kerja sendiri, saya Enggak. cakep gitu. Ya, ini dia nih. Nih kita jejerin ya. Taruh sebelah sini ya. No. Ini punya Kale sama Ibu. Ini punya Kale Ini sama punya Mama. Kenan. Coba Kenan Ini sebelah sini punya Kenan. Kenan. Yeay. Wah, masih Tuh. besaran punya Kenan. Masih besar punya. Oh, kita angkat aja kali ya. Sama kok itu. Iya, udah hampir sama ya. Oke, Yeay, Kenan. tuh.
Jadi ini ceritanya double strike berarti ya? Oke. Bisa double strike loh, jarang-jarang loh Bu. Iya ya. Bisa double strike gini, berarti memang hokinya luar biasa banget. Oke. Mancing Mania Strike Back, mantap! Dilihat dari antusiasnya, sepertinya sudah lulus nih untuk challenge pertama di kolam nila. Mumpung masih semangat, saya akan bawa untuk pindah lokasi ke kolam yang ikannya babon. Sekarang mau saya ajakin ke kolam yang next level. Ikannya gede-gede. Ke kolam monster di sana. Pada mau nggak? Lebih susah nggak? Oh, lebih susah sih enggak, tapi ikannya lebih gede. Jadi tenaga kita harus disiapin benar-benar gitu. Oke, siap ya? Yuk, let's go. Kita ke kolam monster. Kali ini bukan lagi tarikan ringan, tapi tarikan penuh tantangan. Di hadapan kami sudah terbentang kolam yang isinya bukan ikan biasa. Di sini bersemayam penghuni berukuran besar dengan tenaga yang tak bisa diremehkan. Wah, bakalan berubah nih dari liburan keluarga menjadi sebuah challenge. Mantap! Karena akan berhadapan dengan ikan-ikan monster, jadi umpan yang digunakan kali ini pun lebih beragam. Ini sekarang saya pilih umpan hidup, namanya ikan betik atau ikan betok biasanya. Jadi ada beberapa jenis umpan, ada pakai kepala ayam, pakai pelet, terus sama ada ikan yang udah dipotong, tapi coba saya pakai umpan hidup ini. Baru saja umpan turun, Kinan langsung berhasil mendapatkan sambaran. Fish on! Wah, dari perlawanannya, sepertinya ukuran ikan cukup lumayan di Strike Back Mania. Oh, hebat! Keren. Akhirnya seekor ikan bawal yang berhasil didapatkan oleh Kenan. Tarikannya gimana, Kinan? Mantap ya tarikannya ya? Oke, kita lepasin aja ya, Kinan ya. Oke, yuk kita lepasin bareng-bareng, Kinan. Kita mau lepasin dulu nih ikannya, yuk. Hitung 1, 2, 3, Kinan. 1, 2, 3. Wow, mantap. Melihat yang lain berhasil strike, tangan saya mulai gatal untuk mancing juga nih Strike Back Mania. Wah, mereka udah pada kasihkan mancing semua sampai joran saya dipakai semuanya. Aduh, saya juga nggak mau kalah deh. Saya pakai joran seadanya nih, pakai tackle kecil buat cari ikan-ikan monster. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kalau namanya rezeki mau pakai joran yang tackle-nya gede maupun yang kecil tetap aja kan. Tapi kita usaha dulu, mudah-mudahan dapet nih targetnya. Walaupun hanya pakai joran seadanya, tapi saya tetap mau coba keseruan mancing pakai tackle ukuran kecil. Jadi sebenarnya kalau kita mancing ikan itu kita harus tackle-nya tuh harus disesuaikan dengan targetnya. Biar apa? Biar nanti kita nggak kecolongan, nggak kehilangan momentum. Tapi kali ini saya agak ngeri-ngeri sedap sih. Cuman ya adanya tackle-tackle kecil kayak gini, tackle 702 UL. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita coba aja dulu. Biar tahu nanti sensasinya gimana kalau pakai tackle kecil dapetnya ikan besar. Tidak disangka, sambaran cukup berat pun langsung terjadi. Yes, strike! Wow, mantap! Wah, tapi saya nggak enak tuh, sampai ngelilit ke punya orang di sana tuh. Om, sorry ya Om! Aduh, jauh banget. Soalnya ini kayaknya geisan tuh. Kalau bawal dia nggak akan sejauh ini dia muter-muternya. Dia bawa sampai ke ujung tuh. Karena sudah keliling cukup lama, sepertinya tenaganya mulai mengendur. Dan ini kesempatan saya untuk menuntaskan perlawanan. Karena kalau terlalu lama fight, khawatir dengan kesehatan dari ikannya. Yes, ikannya kayaknya udah mulai capek. Jadi kita gulung aja sebelum dia berontak lagi. Oke. Tuh kan muter lagi. Setelah hampir 10 menit saya berjibaku dengan sang monster, akhirnya ikan mulai merapat. Udah mulai kelihatan color tuh. Memang big size gengis ikannya ini. Tuh. Jadi karena kita pakai piranti kecil, gak usah terlalu maksa. Yang penting disabarin aja. Dibikin dia capek. Nah, baru landit. Wow, big size. Oke. Nah, ini nggak langsung kita angkat ya Pak ya? Kenapa tuh Pak?
sempat mati. Oh, karena dia kan Kasih nafas terlalu lelah, jadi dibiarin dulu, dikasih nafas, diistirahatin dulu gitu, baru nanti kita angkat sama dicek kira-kira beratnya berapa gitu. Dan akhirnya, seekor ikan Genghis-Khan berhasil saya tuntaskan menggunakan piranti kecil. Beruntung tidak putus nih strike bag mania. Akhirnya landed juga Genghis-Khan size babon, walaupun di habitat aslinya bisa sampai ratusan kilo, tapi umumnya kalau di Indonesia segini udah gede ya Pak ya. Tuh, tapi kasihan banget nih, ada bekas belitan-belitan PE tadi, karena memang dia tuh nggak mau diem, bawa ke kanan, bawa ke kiri, tunggu dia capek baru bisa landed. Tuh, luar biasa. Kalau perkiraan saya nih, coba kita angkat ya. Wah, mungkin sekitar 20 kilo ya Pak ya, kurang lebih ya. Mantap. Oke, ini udah terlalu lama di atas ya Pak ya, jadi mau kita rilis aja. Nampaknya hoki Pak Emil dalam memancing perlu diacungi jempol. Sambaran ikan kembali didapatkan. Strike! Tidak hanya menarik sendirian, sang istri Bu Arumi pun turut membantu. Wah, benar-benar pasangan romantis ya strike bag mania. Yang belakang supporternya banyak, yang di sini bapak sama ibu saling membantu, luar biasa, romantis banget. Tuh, besar dapatnya tuh, udah kelihatan. Wow, tambakui dapatnya nih. Karena kail sudah tertancap sempurna dan peralatan yang cukup mumpuni, ikan pun berhasil dipaksa naik ke permukaan. Kembali seekor black paku menghiasi parade strike di liburan keluarga Wakil Gubernur Jatim ini. Dapat black pacu lagi atau tambakui, tapi kali ini strike-nya luar biasa. Tapi ini lebih berat daripada yang tadi. Oh, memang kayaknya lebih besar juga sih. Oh, lebih ini, besar Pak. ya ini. Ini berapa kilo ini luar kira-kira? biasa. Ini ada mungkin 7-8 kilo lah lebih. Tuh, memang tarikannya gimana? Saya pengen tanya dulu deh ke Pak Emil, gimana Pak sensasi strike ikan sebesar ini Pak? Pegel ya. Tapi memang luar biasa sih tadi kerjasama yang sangat kompak ya. Bu Arumi sama Bapak, aduh mesra banget saya lihatnya, Dia luar udah biasa. punya jiwa mancing dia. Wow. Oke lah, mantap. Sporternya juga. Terima kasih banyak. Terima kasih sporternya. Banyak anak-anak di sini. Yes, habis ini kita cari lagi yang lebih gede mungkin ya. Iya. Oke, mumpung masih pada semangat, habis ini kita lanjut mancing lagi. Mancing mania strike bag. Mantap. Liburan memancing saya bareng Pak Emil dan Bu Arumi terus berlanjut. Apalagi ikan sedang gacor-gacornya. Tak perlu menunggu terlalu lama, umpan Kenan langsung dibawa lari ikan. Strike! Ternyata ibu juga jago loh tekniknya, asli tuh. Dari tarikannya, nampaknya ikan berbeda lagi nih yang menyambar. Prediksi saya antara patin atau red tail catfish. Udah dekat tuh. Udah deket. Wow, RTC nih, RTC. Walau ikan sudah terlihat dekat, tapi kita nggak boleh gegabah ya. Karena di momen inilah, biasanya ikan suka tiba-tiba berontak dan melepaskan diri. Namun berkat ketenangan, akhirnya ikan berhasil dinaikkan. Weh, beratnya berapa? 10 kilo ada nggak ya Pak ya? Ini kurang lebih 15-17 kilo. Wow, 15-17 kilo. Kenan berhasil fight sama RTC. Oh, luar biasa. Jadi memang ikan RTC ini dia asli dari sungai Amazon. Memang dia tuh aslinya ikan hias gitu, predator hias. Dan bisa besar banget, ini bisa sampai 2-3 meter kali panjangnya Pak ya kalau di habitat aslinya ya. Kenan luar biasa kamu Kenan. Yeay! Mancing mania strike bag. Mantap! Saat sedang asik memancing, tiba-tiba Pak Emil mendapatkan panggilan. Takut gitu. Terbang. Enggak terbang kan? Apa? Jalan lagi. Ya udah. Ada kegiatan Jalan lagi. Oh, Biasa kadang-kadang nggak terdeteksi. Ya. Oke. Oh gitu. Iya. Oke, siap Bapak. Dadah, Bapak. Sebagai pejabat publik, Pak Emil harus selalu standby, tak mengenal waktu.
Jadi kalau sudah begini, keluarga harus mengerti. Semangat, Pak! Keseruan kami memancing masih terus berlanjut. Bu Arumi dan anak-anaknya terus semangat melempar umpan. Tiba-tiba, Ibu Arumi mendapatkan tarikan yang mengejutkan. Strike! Tenaga ikan begitu kuat dan berusaha melepaskan diri. Namun ia tak mau menyerah begitu saja. Aku tangkap ikan hiu. Tarikannya luar biasa, Bu. Biar Ibu merasakan lah gimana, Bu. Coba sambil diungkapin gimana rasanya gitu, Bu. Kayak lagi... Kayak narik apa coba? Aku kayak lagi lomba itu zaman 17-an tarik tambang kayak ya. tarik tambang. Tapi ini agak-agak Iya, pakai iya. perasaan sedikit Oke. karena aku takut putus. Oh ini, wow mantap mantap. Yes tuh. Biasanya gitu memang Bu, dia kalau udah deket permukaan, lihat manusia langsung berontak lagi. Makanya kita harus hati-hati, harus siap tenaganya. Dengan sekuat tenaga, seekor Genghis Khan berhasil diamankan Bu Arumi. Oh, luar biasa memang Bu Arumi. Oke, masnya aja ya kalau untuk pegang-pegang. Oke, biar saya aja yang pegang. Oke. Ini dia, namanya Genghis Khan atau terkenal dengan hiu air tawar. Kak, Kalau very ini big. asalnya dari Sungai Mekong dia. Mancing Mania Strike Back. mantap! Gak mau kalah, akhirnya yang saya tunggu-tunggu datang juga. Wow, strike. Yeah, strike. Ikannya Banget ini kayaknya. sama kayak tadi Bapak dapat, Bu. Tapi lebih enak gini sih tuh. Jadi pas turun naik tinggal kita diam aja Pak. Sambil menikmati. Kayak tarik tambang aja gini kan. Kayak tarik tambang. Inilah nikmatnya mancing ikan monster. Tarikannya begitu kuat sampai reel saya ikut berdecit. Bukannya siang-siang gini biasanya mereka udah agak-agak lemes sih, Pak. Maksudnya kayak Ya, nggak ada. enggak ya? Aktif-aktifnya bukannya sore sebenarnya. Sebenarnya gitu pagi atau sore karena tadi kan kita nyebar umpan itulah. Mereka akhirnya dibangunkan gitu ibaratnya. Besar tapi ini. Supaya tidak terlalu lama, perlawanan predator langsung saya akhiri. Dan kembali seekor ikan black paku berhasil saya naikkan menjadi koleksi parade strike kali ini. Wow. Yes. Berapa kilo, Pak? Kira-kira, Wah, Pak? benar sih. Kalau pakai timbangan tangan ini kayaknya lebih berat. Mungkin ya lebih besar dari yang tadi. 8 sampai 10 kilo mungkin ada ini. Iya. Wah, luar biasa. Memang secara physically dia mirip banget sama ikan bawal ya, Bu. Kalau ibu ikan bawal tahu Ibu ya? Biasa makan juga kan. Nah, ini masih satu family nih. Mana strike back? Mantap. Hari sudah semakin sore. Sepertinya tenaga Bu Arumi dan anak-anaknya sudah terkuras setelah hampir seharian memancing. Nah, gimana kalau sekarang kita tantang Bu Arumi untuk masak ikan nila hasil pancingan tadi? Wah, ini dia ikan hasil tangkapan Ibu Arumi sama anak-anak tadi ya, Bu ya. Luar biasa dapat ikan nila fresh langsung dari kolam. Mau langsung kita masak ya, Bu ya. Ini ngomong-ngomong, enaknya kita masak apa, Bu? Aku tadi mikir, kayaknya paling enak kita tuh masak khas Jawa Timuran namanya ikan kelo kuning. Oh. Gitu. Karena itu kebetulan banget. bumbunya lumayan gampang, cara masaknya lumayan gampang. Wah, sebuah kejutan nih bagi kami. Ternyata selesai meeting, Pak Emil langsung kembali lagi menuju kolam pemancingan. Di sela-sela kesibukan, berkumpul bersama keluarga memang menjadi prioritasnya. Mantap! Opa, sudah selesai. Iya, udah bisa balik. Oh gitu, sini. Nambah dapat ikan lagi nggak tadi? Ada. Lumayan, Pak. Lumayan Nih kita mau masak sekarang ikannya. Anakmu yang satu masih berjuang. Jadi penasaran? masih penasaran terus dia. Jadi semakin dapat itu semakin aku penasaran mau lagi gitu. Oke, ini kalau Tadi mau kita masak apa ya, Bu? kelo kuning. Kalau kuning. Kelo kuning atau disebut juga kelan kuning merupakan makanan tradisional pesisir Jawa Timur, khususnya Gresik dan Lamongan. Hidangan ini berkuah bening kekuningan dengan cita rasa dominan asam, segar, dan gurih. Cocok banget dimakan sehabis mancing seperti ini.
Terus kalau Jawa Timur tuh kan suka pedas, tapi ini aku udah siapin cabai, cuman nanti aku nggak iris. Jadi aku gitu. masukin utuh-utuh gini. Karena bapak itu kalau makan dia suka yang dipites-pites gitu. Oh, biar sesuai selera aja berarti ya, Bu? Iya, sesuai selera aja. Wah, ternyata Pak Emil juga pintar memasak nih. Kelihatan tuh dari cara ngulek bumbunya. Kurang dari 30 menit, kelo kuning ikan nila pun sudah jadi. Bumbunya sederhana dan pastinya cepat matangnya. Bisa jadi ide olahan untuk strike back mania di rumah nih. Nah, kalau kata Bu Arumi, ini acara intinya. Kalau mancingnya cuman sampingan ya, Bu ya. Kalau kata Kenan, mancingnya acara inti. Kalau kata Papa, Ini acara intinya. Oke, yuk mumpung masih hangat-hangat ya, Bu. Langsung kita langsung dihajar makan ya. aja ya, Bu. Kelan atau kelo adalah masakan berkuah. Sementara kuning berasal dari warna kunyit yang menjadi salah satu bumbu utama pada masakan ini. Penggunaan kunyit bukan hanya sebagai pewarna saja, melainkan berfungsi sebagai penghilang aroma amis pada ikan. Setelah seharian mancing nih, Pak Bu, ketagihan nggak sama mancing? Iya. Ketagihan, wah langsung. Kalau kakak langsung ketagihan nih. Kalau ibu sama bapak gimana nih ketagihan Ya, mancing? lumayan lah. Lumayan. Kalau saya tuh suka mancing mungkin bukan aktivitas nangkap ikannya ya. Pas lagi. Pas lagi nemenin anak-anak karena Oh, mancing ini bisa bikin anak-anak itu yaitu perhatiannya teralihkan, jadi nggak selalu di gadget, dia di outdoor juga, terus ngelatih kesabaran dan kita juga jadi punya family time gitu. Wah, semoga virus mancing semakin menular ya ke keluarga Pak Emil. Karena sejatinya Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki spot potensial dengan jenis ikan yang beragam. kalau buat saya pribadi, saya sih yes banget. Masakannya luar biasa ternyata. Bu Arumi jago banget masaknya, mantap. Kalau boleh nanti saya bagi resepnya ya, Bu ya. Jadi kombinasi yang sangat sempurna. Asem dapat, seger dapat. Kalau mau pedes, ini kalau kuahnya sih nggak terlalu pedes ya. Kalau Bu, mau ya. pedes, Cuman kalau tambahin pedes, cabai, seger iya. cabainya kita telat terus aja. Udah nikmat banget. Apalagi mancingnya langsung ibaratnya gimana Ibu? Langsung di kolamnya gitu ya, langsung di habitatnya, ikannya Iya. fresh. Jadi sebenarnya ikan fresh dibikin apa aja udah pasti enak, tapi dibikin kuah kuning kayak gini jauh lebih mantap. Betul. Menurut Bapak gimana nih Bapak? Biar komentar dulu. Saya penggemar segala kuliner ikan. Oh. Tapi di kuah itu memang lebih segar. Kalau anak-anak kayaknya nggak usah ditanyain dari Kakak tadi. suka nambah. Nambah terus udah pasti ketagihan, berarti gimana nih? Kakak gimana rasanya? Mantap ya? Iya. Mantap. Mantap. Kak, gimana kakak? Kenan. Kak Kenan? Enak. Enak. Oke. Tadi dia bete, aku suruh udah ayo kita makan dulu. Dia nggak mau, aku masih mau mancing. Untung aja mau. Berarti sempurna banget ya, istimewa memang masakan Ibu Arumi ini. Mancing mania strike back. Mantap.